Kalau mau jadi wali kota bisa dikejar, bener nggak? Betul. Mau jadi gubernur bisa dikejar, bahkan jadi presiden bisa dikejar. Tapi kalau menteri, enggak, Kang. Itu kita latihan pidato, latihan tugas-tugas, itu seru banget. Jadi menyenangkan, dapat duit pula. Wah, sayang saya nggak ikut dipanggil waktu itu. Mungkin karena kita beda partai waktu itu. Enggak, waktu itu masih sama kok. Masih. Karena Kang Bima udah ngomong, saya harus ngomong Nah, juga. saya tahu itu. Jadi umpan lambung di smash nih langsung. Gimana sebetulnya itu urusan rumah sakit Umi itu, Kang Bima? Apanya? Pertanyaan harus lebih spesifik nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat, move on. Kita sudah move on selama bulan Ramadan ini. Kita mencoba menahan nafsu kita, menahan lapar dan dahaga. Insya Allah sampai Lebaran nanti kita kuat ya, setuju? Nah, kali ini saya ingin menghadirkan sosok yang bagi saya ini adalah orang yang keren abis. Kenapa keren abis? Ini sahabat saya juga, sahabat lama. Tapi ternyata karir beliau ini luar biasa, moncer. Kalau ibarat orang moncer, ya. Dan saat ini tentunya ini adalah tokoh yang menggawangi pergerakan yang tidak jauh dari Jakarta. Wali Kota Bogor, Kang Bima Arya. Kang Bima sehat? Alhamdulillah, Kang Dede. Oke. Terima kasih sudah diundang. Kita boleh buka kok, Kang Bima ya, karena kita sudah protokol kesehatan kita Aman laksanakan. ya, insya Allah. Aman ya. Kita vaksin sudah 2 kali. Kang Bima Arya Sugiarto, ya. Sehat ya, Kang ya? Alhamdulillah. Saya lihat makin muda aja nih kelihatannya. Terima kasih, Kang Dede juga langsing. Alhamdulillah. Ini berkat kita mengikuti anjuran pemerintah olahraga. Oke. Bogor gimana, Kang? Alhamdulillah terus landai COVID-nya. Mudah-mudahan nggak gelombang kedua, Kang. Karena kita khawatir kalau kita lengah Ramadan ini Betul. bisa naik lagi. Dan Lebaran. Lebaran. Pemerintah mengatakan bahwa sebisa mungkin dilarang mudik Lebaran mulai tanggal 6 Mei. Sekarang ditarik lagi. Malah katanya sebelum tanggal 24 apa ya? Sekarang dong. Oh, iya. Berarti udah nggak bisa pulang lagi. kampung nih. Iya. Saya pulang kampungnya ke Bogor loh. Ke Bogor. Ke Bogor. Berarti boleh nggak tuh Boleh. kira-kira? Ada jalur tikus, Kang. Ini yang ngomong Pak Wali Kota nih. Jadi ada jalur tikus, tapi hanya ke Bogor ya. Oke, Kang Bima, rumah sakit udah diituin deh, udah dirubuhin tuh ya, yang rumah sakit darurat itu ya. Bukan dirubuhin tapi di stop. Di stop. Itu di karena mana sih? Di Sempur. Bukan, itu di daerah Gor. Karena waktu kita dirikan kan kebutuhannya tinggi. Betul. Jadi kalau WHO itu kan okupansi rate untuk tempat tidur itu 60. Kalau di atas itu bahaya. Kita saat itu sudah hampir 87. Nah, makanya waktu itu gerak cepat kita bangun dibantu oleh BNPB. Nah, sekarang alhamdulillah ketika turun-turun terus, sekarang bahkan di bawah 30 nggak ada urgensinya lagi. Jadi udah nggak ada ICU yang dipakai terlalu banyak. Nggak ada. lah ya. Jadi semuanya udah drop. Makanya kita nonaktifkan dulu. Tapi saya bilang semuanya standby. Nakes standby, alat-alat jangan dipindahin dulu. Begitu nauzubillah min zalik, mudah-mudahan nggak ada ya. Begitu ada kebutuhan lagi bisa diaktifasi. Ya. Jadi Kang Bima ini telah berhasil sukses menurunkan angka COVID di Bogor yang waktu itu cukup tinggi sekali. Karena yang tinggi itu adalah DKI Jakarta dengan Jawa Barat. Jawa Barat salah satunya adalah Kota Bogor. Faktor penyebabnya apa tuh, Kang Bima? Penyebab apanya? Penyebaran COVID. Karena mobilitas warga, kerumunan warga. Jadi kan kita pelajari, Kang, data-datanya terus tiap minggu kan. Bahkan gini, saya perintahkan Dinkes itu analytical. Jadi kalau misalnya satu kasus positif, itu didalami betul. Saya begini, saya pengen tahu yang positif itu sebagian besar menyebutkan kafe apa, angkot trayek mana yang paling sering disebut. Jadi kita bisa tahu polanya. Di tracing. Betul. Okay. Jadi ada sistem, ada aplikasi sehingga kita bisa lihat. Oh, kesimpulannya adalah kebanyakan mengunjungi ini. Nah, singkat kata dari situ kita tahu, oh ini mobilitas nih semuanya. Jadi klaster keluarga meledak karena mobilitas agak tinggi. Makanya kemudian kita keluarkan kebijakan ganjil genap. Itu sukses loh, ganjil genap itu. Ganjil genap. Iya. Jadi dropnya signifikan. Yang waktu itu Ayu Ting Ting sempat diputar balik masuk Bogor. Untung saya nggak ke Bogor waktu itu. Kalau nggak saya bilang, saya telepon Pak Bima loh, tetap aja ditangkap gitu. Nggak apa-apa, asal nggak naik moge. Oh, nggak naik moge. Waktu itu moge juga kita tangkap juga waktu itu. Iya. Jadi kita bersyukur lah. Terima kasih Kang Bima. Saya lihat di Instagramnya, di IG TV-nya juga selalu keliling bersama dengan Muspida. Ya.
naik di atas mobil gitu. Ya, walaupun ada yang mengatakan bahwa ini Kang Bima nih setiap hari kampanye, saya bilang iya betul kampanye, tapi kampanye anti COVID maksudnya, bukan kampanye ngapa-ngapain. Gitu. Tapi anyway, saya ucapkan selamat juga udah dipanggil Pak Jokowi karena katanya sedang menyiapkan isu-isu reshuffle, benar itu kan? Dipanggilnya benar. Benar. Ya, tapi ngomongnya nggak ngomong reshuffle kan. Jadi 3 minggu yang lalu, mungkin hampir 1 bulan lah, udah agak lama sebenarnya. Oh, udah lama. Udah agak lama. Dan sangat wajar karena Kang Bima itu ngurusi rumahnya Pak Jokowi. Nah itu. Jadi banyak orang yang nggak tahu bahwa Pak Jokowi tinggalnya di Bogor, di Istana Bogor ya. Iya betul. Jadi sering dipanggil? Sering sih enggak. Ya tapi lumayan lah. Waktu Pak Jokowi pertama masuk Bogor, Kang Dede, Pak Jokowi juga manggil. Waktu itu saya ingat banget itu. Belum sampai beliau duduk aja, pas saya masuk ruangan dia langsung bilang, Pak Wali saya izin mau kulo nuwun tinggal di Kota Bogor. Nah itu awalnya tuh. Betul, awalnya ya hampir 7 tahun yang lalu lah. Ya setelah itu ya kadang beliau suka undang, suka bicara masalah tata kota lah, ya masalah Bogor, masalah pasar. Beliau kan concern banget tuh. Iya. Kalau ngelihat pasar Bogor agak semrawut, nah jadi beberapa bahkan udah dibantu oleh Pak Jokowi seperti pedestrian, flyover itu dibantu. Ya karena beliau warga Bogor. Karena warga Bogor jadi memberikan atensi Bogor. Oke. Jadi Kang Bima ini tentu adalah orang yang masih dianggap sebagai bagian daripada generasi muda, politisi generasi muda yang kemudian terjun ke politik. Tetapi yang uniknya, beliau ini dulu adalah dosen di Paramadina. Ya. Betul ya. Dan pernah mengeluarkan buku judulnya Anti Politik. Anti partai. Anti partai ya. Tetapi kemudian menjadi wakil ketua umum partai saat ini. Gimana tuh gagasannya gimana Kang? Itu tuh kalau media bilang clickbait ya. Jadi sebelum clickbait ramai saya udah tahu kan. Ya. Jadi itu judul buku itu Anti Partai ditulis karena saya justru mengkritisi perilaku anti partai gitu loh. Jadi saya waktu itu masih pengamat, saya melihat banyak orang yang anti partai. Bahaya ini saya bilang. Kalau orang itu semuanya anti sama partai, menjauh dari partai, nggak bersikap concern dan peduli untuk membangun partai lebih baik, bahaya. Karena partai ini institusi inti dari rezim demokratik. Betul. Kang Dede masuk DPR karena partai, ya kan? Pernah jadi kepala daerah juga karena partai. Betul. Ya presiden juga harus partai. Nah kalau partainya dianggap apa ya, orang alergi terhadap partai ya bahaya. Nah itu kira-kira backgroundnya. Oh itu clickbait. Clickbait aja. Clickbait. Jadi untuk memancing orang supaya melihat buku tersebut karena banyak orang anti partai. Karena banyak orang. Setelah melihat ternyata isinya bukan seperti yang dibicarakan. Ya. Oke, bagus ya. Sama Kang, kita juga bikin begitu. Nanti judul ini pasti clickbaitnya harus sesuatu yang mencengangkan. Iya. Oke, Kang Bima kembali ke Bogor nih ya. Bogor ini dikenal dulu sebagai kota hujan. Ya, masih kok sekarang? Masih ya? Masih dong. Bukannya ada perubahan iklim sekarang udah berkurang hujannya? Udah pindah ke Jakarta? Nggak ada, tetap sama. Tetap frekuensi hujan kita masih luar biasa, masih kota hujan. Oke. Karena adanya Gunung Salak di sana ya, salah satunya mendung selalu terjadi. Tapi juga yang paling banyak orang mengatakan ini adalah kota angkot. Sekarang bagaimana? Udah berkurang? Orang kan bilang Bogor itu 1 juta angkot ya. Pernah dengar kan Kang Dede? Ya, pada 1.016.000 ya. Pernah 3.412. Oke. Saya tuh harus jujur ya Kang. Kalau ditanya apa yang paling tidak puas dari kinerja selama 7 tahun jadi wali kota, ya urusan angkot ini. Ruang terbuka reformasi birokrasi ya insya Allah gitu, banyak yang lebih baik. Tapi untuk urusan transportasi saya harus akuin saya paling nggak puas. Ya makanya nambah lagi jadi 2 periode karena saya bilang ini harus gue beresin nih. Tapi jangan begitu nggak beres-beres jadi 3 periode lagi. Ya emang nggak bisa 3 periode kan nggak bisa. Okay. Gitu. Terus. Jadi saya sekarang fokus untuk progres menata konversi angkot, Kang. Oke. Jadi angkot ini kita geser untuk menjadi feeder aja di pinggir. Jadi di tengah ini nanti bis. Bisnya bukan bis besar loh, nggak cocok sama Jalan Bogor. Bisnya bis yang kayak metro mini lah ukurannya. Nggak kembali kayak model tram zaman dulu. Bogor pernah ada. Nah, itu lain lagi. Jadi satu konversi angkot menjadi bis yang kecil-kecil. Yang kedua, kita sedang buat feasibility studies untuk bangun tram. Nah, ini yang saya laporkan ke Pak Jokowi kemarin waktu ketemu. Saya bilang, Pak,
mohon dukungannya nih Pak. Kita lagi buat studi. Kapan studinya selesai kata Pak Jokowi? Saya bilang pertengahan tahun ini. Ya udah. Nanti begitu selesai report lagi ke saya. Nah, tapi setelah itu kita akan pastikan siapa yang mendanai, kemudian skema pembangunannya bagaimana gitu. Nanti looping keliling Istana Kebun Raya, Kang Dede. Jadi dipanggilnya itu bukan urusan reshuffle ya guys ya, itu urusan tram. Urusan COVID, urusan Kota Bogor lah. Walaupun ada bisik-bisik reshuffle-nya dikit gitu ya. Gak apa-apa. Kita senang-senang aja Kang, ada anak-anak muda yang seangkatan kita yang... Ini maksudnya soal menteri? Soal reshuffle. Iya, ya menteri dong. Reshuffle kepala dinas maksudnya. Tapi gini loh Kang Dede pasti sepakat sama saya. Iya. Kalau mau jadi wali kota bisa dikejar, bener nggak? Betul. Mau jadi gubernur bisa dikejar, bahkan jadi presiden bisa dikejar. Tapi kalau menteri, enggak Kang. Yang lain kan keputusan kita, tapi menteri kan keputusan presiden. Iya. Misalnya kitanya mau banget nih. Iya. Ya. Tapi kalau presidennya nggak berkenan gimana? Ya, atau presiden berkenan tapi ada pendukung yang tidak berkenan. Iya, gitu. Presiden berkenan, ketua partai kita nggak berkenan. Betul, gimana? Koalisi. Atau bisa jadi kita presiden berkenan, ketua partai merekomendasikan, tapi portofolio nggak cocok. Misalnya yang tersisa, wah ini tinggal pemberdayaan perempuan nih, nggak mungkin juga kan gitu. Atau bisa jadi begini Kang, ini pengalaman kita ya. Semua berkenan, portofolionya cocok, tapi ternyata kita nggak butuh orang Sunda. Yang ini kita cari Indonesia Timur, dikocok ulang lagi. Jadi kabinet itu banyak variabel X-nya. Dan juga ya, ini terpaksa saya agak lari sedikit. Kalau berbicara soal menteri, ternyata jadi menteri zaman sekarang itu tidak enak banget. Satu contoh misalnya, baru jadi menteri 3 bulan, 6 bulan, mungkin kurang perform atau menyampaikan katakanlah message publik yang kurang baik, lalu di demo, kemudian stakeholder memprotes, diganti juga. Persis. Wali kota 5 tahun. Iya. Jadi anak saya ini yang satu kelas 2 SMA, yang satu kelas 2 SMP Kang. Kan baca dong ya, nonton. Loh, ayah mau jadi menteri? Enggak, saya bilang. Jangan mau. Kenapa? Loh, wali kota kan udah jelas 2024 selesai. Kalau menteri ayah bisa diganti loh akhir tahun. Anak aja bisa ngomong gitu. Betul. Makanya jadi memang saat ini yang dibutuhkan adalah orang yang benar-benar bekerja dan memiliki meritokrasi. Jadi artinya merit, kelihatan apa yang dia kerjakan kelihatan ya. Apa yang dia lakukan juga kelihatan, apa yang dia perbuat hasilnya juga jelas. Nah, menurut saya saat ini adalah momentum untuk kita berlomba-lomba membuat prestasi. Karena begini Kang, mohon maaf ya, saya juga mungkin sharing dengan kawan-kawan, dengan viewers di YouTube di mana-mana. Ini kan sekarang zaman sekarang ini era yang sangat mudah membuat viral. Ya, betul. Mau buat viral aja apa aja gampang. Karena orang sudah tidak lagi banyak menonton TV ya, tinggal lihat media sosial, ya, lihat aplikasi, platform, ya YouTube seperti ini juga dilihat. Lalu kemudian orang bisa melakukan apa saja yang penting viral. Tuh. Bahkan banyak kita lihat juga saat ini kepala-kepala daerah, pimpinan-pimpinan menteri-menteri, yang penting diviralin dulu. Di booming dulu. Tapi kemudian implementasinya belakangannya itu malah kendor. Saya tentu karena saya di DPR saya juga tahu kan, ada menteri yang launching ini, jreng. Tapi kemudian dulu waktu jadi wagub begitu nggak Kang Dede? Saya bagian yang nggak launching soalnya. Nggak ada kesempatan launching ya. Tapi benar kan, bayangin begini ya. Ini pengalaman saya sebagai wakil gubernur. Datang ke Jembatan Timbang. Di mana tuh? Di Jawa Barat. Ya. Jembatan Timbang lah. Saya lupa di mana waktu itu. Mungkin di wilayah, ada yang di wilayah Indramayu, ada yang di wilayah Subang. Itu setiap hari itu ratusan truk yang lewat. Bahkan mungkin mencapai ribuan. Jadi ceritanya saya pengen tahu berapa cepat proses Jembatan Timbang. Ternyata mobil lewat, jalan. Penasaran dong. Pasti ada sesuatu. Saya jalan, saya nongkrongin sebentar. Yang lewat itu selalu tumpukan barangnya itu berlebihan. Tapi lolos. Jadi udah saya datang. Pas saya datang saya diam-diam gitu. Ya rombongan di belakang lah gitu ya. Ya benar itu. Oh siapa? Tahu truk lewat. Tapi dia ngenalin kan? Dia nggak nyangka supir truk kan? Ngenalin dong ya. Ngenalin. Pegawai di Jembatan Timbang. Oh iya Pak, siapa? Pak Wagub ya. Begitu ada truk masuk, langsung ngasih STNK terus jalan. STNK-nya dikasih?
STNK-nya itu di dalam, jadi Diselipin. fotokopi STNK, di dalamnya ada uang, ya, ada uang, terus dia langsung jalan. Terus sudah gitu pegawai jembatan timbangnya, apa ini? acting. apa ini gitu kan. Saya bilang coba lihat itu, 50.000, 20.000. Saya hitung-hitung, kalau 1.000 truk saja kali 50.000, berapa itu? Sehari 50 juta. Jadi akhirnya saya bilang, udah begini, rotasi. Maka dirotasilah semua petugas-petugas yang ada di jembatan timbang. 6 bulan kemudian balik lagi di situ. Orang-orang itu. Kenapa bisa begitu? Karena ini yang saya perlu sampaikan. Kang Bima juga pasti paham. Kadang-kadang ketika ada sesuatu, kepala daerah ingin melakukan sesuatu untuk perubahan. Tapi setelah berubah, setelah masuk berita, setelah yang lain, implementasi berikutnya, fungsi pengawasannya, betul. akhirnya kembali lagi berulang. Betul. Gimana pengalaman Kang Bima? Jadi betul banget Kang. Jadi yang harus kita bangun itu sebetulnya bukan merubah kebiasaan atau shock terapi insidental ya, tapi sistem and kultur. Kan ada 3 nih Kang ya, perubahan itu tentukan ya. 1 aktor, kedua struktur atau sistem, ketiga kultur gitu. Nah 3-tiganya harus itu. Kalau aktor tadi kan Kang Dede kan merubah aktornya kan, aktornya digeser, aktor dikasih tahu gitu. Tapi sistemnya enggak gitu. Nah misalnya ya, sistem ini mungkin harus ada inovasi untuk elektroniknya di situ, betul. sehingga orang nggak bisa sembarangan gitu ya. Misalnya langsung secara digital bisa terukur atau apa ya, kayak gitulah kira-kira kan. Yang paling penting sebetulnya bukan hanya itu. Kalaupun kita mau tilang, itu barang harus turun di situ. Nggak punya lahan untuk gudang. Nah, ya itu. Itu yang jadi masalah. Ya, makanya sistemnya kan nggak ini kan. Sistemnya, betul. Kalau kultur apa? Kultur itu ya kebiasaan dari atasan secara berjenjang misalnya untuk selalu check and recheck ke bawah, itu kultur kan gitu. Jadi orang nggak berani tuh, karena setiap saat atasan bisa cek ke bawah. Gitu. Nah itu yang saya suka dari Kang Bima, karena hampir setiap minggu kalau saya lihat postingannya Kang Bima ya. Oh berarti Kang Dede stalking terus nih. Stalking. Siapa nih calon-calon? Kayaknya bukan saya aja yang di stalking. Ya, yang saya stalking pasti sahabat-sahabat saya lah, gitu ya. Nah, saya lihat mulai dari lari, ya bikin iklan sambil berlari, pakai jatuh pas itu ya. Ada yang jatuh-jatuh, lalu kemudian kontrol ke pasar, kontrol ke ke sungai, ke kali dan sebagainya. Kalau itu dilakukan mungkin sekali 2 kali, buat saya itu pencitraan. Tapi kalau dilakukan setiap hari, saya bilang itu keterlaluan. Pasti anak buah capek ini. Pasti anak buah capek. Ya. Karena apa? Karena dilakukan terus-menerus dan itu bagian daripada fungsi pengawasan. Betul. Jadi Kang Dede memang agak banyak juga yang masih nyinyirin itu ya. Ngapain sih turun-turun gitu kan? Sistem dong dibangun. Saya bilang enggak. 3 tadi tuh. Ini saya ingin membangun kultur. Jadi apa yang saya lakukan akan dicontoh oleh kepala dinas saya. Kepala dinas melakukan ini akan dicontoh oleh kabitnya. Dilakukan oleh camat akan dicontoh oleh lurahnya. Jadi ini ada kebiasaan yang dibangun secara bertahap di lingkungan gitu. Jadi saya senang kemudian ketika anak-anak buah saya ini melakukan yang sama, di-upload begitu ya. Dan rutin. Tapi Kang Dede betul, akan terlihat kok mana yang tujuannya hanya untuk showcase, untuk pencitraan, mana yang memang untuk betul-betul bekerja. Nah, itu yang tadi saya katakan ya, bahwa kalau kita melihat tadi banyak program-program yang dilakukan negara, pemerintah atau apapun juga yang sifatnya viral, launching, tetapi kemudian tidak termaintain dengan baik. Nah, menurut saya di era digital, di era media sosial, tidak ada salahnya pemerintah pun harus day to day melakukan yang namanya tampilan apa yang dilakukan, pekerjaan, sehingga masyarakat tahu, oh negara hadir, oh pemerintahnya hadir. Karena kalau tidak ya, ini seperti yang kalau terjadi beberapa daerah. Begitu selokan mampet, pasti di Twitter rame. Ini wali kotanya kemana sih? Ini bupatinya kemana sih? Kira-kira begitu kan? Padahal kan mestinya bukan wali kota atau bupati. Di situ ada Pak Lurah, di situ ada kepala desa, di situ ada camat. Mestinya mereka dulu yang in touch dengan masyarakat. Nah, era media sosial saat ini menurut saya itu wajib dilakukan oleh para kita sebut saja pamong-pamong pemerintah. Jadi jangan hanya
kepala daerahnya saja, Betul. tapi semuanya harus melakukan hal yang sama. Tujuannya cuma satu, yaitu masyarakat bisa menilai dan melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah. Betul. Setuju nggak tuh gitu? Setuju ya. Dan kita lengkapi juga Kang dengan sistem aplikasinya ya. Jadi kita punya sistem aplikasi aduan. Jadi warga itu bisa motret Kang. Motret ya, entah jalan, entah macet atau apa, kemudian dideteksi oleh GPS. Jadi nggak akan mungkin bisa hoax. Misalnya motretnya di Cianjur, bilangnya masih di Bogor, nggak bisa. Nah, kemudian orang itu juga harus teridentifikasi di Kota Bogor. Masuk, kemudian harus direspon langsung oleh dinas. Kalau dinas itu dalam waktu 2 kali 24 jam nggak respon, notifikasi masuk ke wali kota. Nah, ini saya update. Saya pikir itu bagus. Ya. Betul. Saya mulai bermain Twitter tahun 2010 dan setiap ada yang masuk laporan, saya coba update ke dinas. Pasti jawabannya siapa, tapi udah gitu ya lupa. Siapa? Mantap Pak. Mantap Pak. Apalagi? Itulah. Oke, baik. Tapi itulah kesulitannya ya. Jadi kesulitannya ketika kita menyebutnya civil society masuk ke dalam birokrasi, maka attunement antara birokrasi dengan katakanlah kelompok masyarakat, karena Kang Bima saya anggap sebagai civil society, berasal dari aktivis, ya berasal dari kampus. Attunement-nya tuh butuh gimana Kang Bima? Butuh waktu nggak tuh? Lumayan Kang. Jadi dulu saya pikir asal punya visi, didukung nyali, gitu. Kok waktu kampanye kan gitu kan? Apa modal Anda? 1, saya punya visi. 2, saya punya nyali. Nggak cukup ternyata. Nggak cukup ya. Banyak hal-hal ya. Terutama wisdom. Jam terbang itu. Jadi ya gimana berkomunikasi dengan Kapolres, Dandim, gimana menghadapi para kiai, para habaib ya. Gimana diskusi dengan mahasiswa. Nah, itu yang nggak ada di textbook ilmu politik. Nggak ada. Oke. Karena Kang Bima udah ngomong, saya harus ngomong. Nah, saya tahu itu. Jadi umpan lambung di smash nih langsung. Gimana sebetulnya itu urusan rumah sakit Umi itu, Kang Bima? Apanya? Pertanyaan harus lebih spesifik nih. Ya, jadi kan kita tahu, kita sudah baca semua dan ini bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi bahwa Kang Bima bahkan menjadi saksi bahwa rumah sakit tersebut telah menyalahi sebuah prosedur. Nah, dari sudut pandang seorang wali kota bagaimana? Kang, saya kan ketua Satgas ya. Ketua Satgas itu punya kewenangan berdasarkan mulai dari undang-undang, kemudian undang karantina kesehatan gitu ya. Kemudian diturunkan lagi dari peraturan menteri, bahkan sebelumnya ada Kepres sampai Perwali dan sebagainya. Intinya saya harus mendapatkan laporan dari fasilitas kesehatan per hari. Semua Kota Bogor. Semua rumah sakit dimanapun. Semua rumah sakit dimanapun ya. Masuk ya. Kemudian kita buat klasifikasi. Apakah orang itu suspek? Apakah misalnya terkonfirmasi? Probable misalnya. Nah, dari situ kan kita buat analisis, buat laporan. Artinya apa? Kalau laporan ini nggak berjalan dengan baik, bagaimana mungkin kita melakukan langkah-langkah pencegahan penularan? Itu satu, Kang. Nah, yang kedua, semua tahu testing, tracing, dan treatment. Orang positif itu nggak boleh lolos. Ya, begitu ada yang lolos bahaya. Nah, bahkan jangankan positif, orang yang diduga terpapar, ini juga treatment khusus. Saya perintahkan waktu itu semua kepala dinas, camat, lurah, atau warga Bogor yang dari luar kota harus isolasi dulu. Jadi beberapa kepala dinas itu absen dulu rapat seminggu karena pulang dari luar kota. Lapor ke saya bilang Anda isolasi dulu. Kalau nggak ada gejala nggak usah dilakukan swab. Tapi kalau ada gejala harus swab, PCR gitu. Nah, artinya dalam kasus yang kemarin ramai itu tindakan saya adalah dalam konteks itu sebetulnya. Ya, artinya menegakkan aturan main yang sudah ada. Yes. Jadi bukan melihat dari orang per orang. Nggak ada. Ya memang harus diakui bahwa karena mendapat perhatian publik ya, jadi banyak ditarik ke sana ke sini ya. Tapi kalaupun saat itu kita melakukan satu proses hukum, yang saya tuju adalah rumah sakit, Kang. Jadi laporan ke polisi itu adalah rumah sakit yang tidak kooperatif.
Jadi bukan orang per orangnya. Bukan orang per orang. Kalau kemudian ada orang per orang yang menjadi tersangka, itu kan pengembangan penyidikan dilakukan oleh kepolisian. Ya. Gitu. Yang saya juga tidak menduga sampai sejauh itu, terus terang. Ya bagi saya pribadi nggak sejauh itulah ya. Saya saat itu fokusnya adalah kepada protokol kesehatan yang tidak dilakukan oleh rumah sakit. Oke. Jadi memang sulit ya. Ada sebuah perbedaan. Ya. Kalau kita melihat di Indonesia ini ada beberapa kategori daerah, yaitu namanya ada provinsi, ada kabupaten, dan ada kota. Ya. Walaupun kemudian ada daerah istimewa, ada daerah khusus begitu ya. Tetapi kalau kita berbicara kabupaten, umumnya kalau kabupaten itu satu luas. Dan heterogen sekali. Yeah. Ada kotanya, mungkin ada pedesaannya, ada. Kalau kota umumnya rata-rata ya antara 5 sampai 10 kecamatan. Saya nggak tahu kota Bogor berapa. Tetapi lebih banyak homogen ya. Yeah. Orang perkotaan. Tuh. Nah, orang ke perkotaan, apalagi kota Bogor, menurut saya, karena saya juga orang Bogor ya, ini sekarang sudah diisi orang dari manapun. Ada dari Jakarta, ada orang dari Tangsel, mungkin sudah ada yang di Bogor ya, sebagian dari Jawa Barat ya. Nah, bagaimana sih cara mengurus kota dengan berbagai orang yang mungkin nggak gampang juga diarahkan? Kita tahu kalau orang di kabupaten, karena itu tadi rata-rata kuyup lah. Kalau kota ini kan kota Bekasi, kota Depok, kota Bogor, ya ini kan kota yang begitu banyak terjadi pergerakan, dan masing-masing juga mungkin orang-orang smart, orang-orang yang penghasilannya middle up gitu. Ngurusnya susah nggak? Nggak mudah. Tapi bukan berarti nggak bisa. Yang Kang Deddy sampaikan juga betul ya. Bogor itu zaman kita dulu atau zaman orang tua kita itu kan kota peristirahatan. Ya? Betul. Orang bilang bahasa Belandanya itu Buitenzorg, kota tanpa masalah, nyaman. Tapi sekarang karena banyak pendatang, ini dinamikanya sangat berbeda. Ada orang seberang, ada orang seputar Jakarta, bekerja di sektor informal, tingkat kriminalitas naik juga, kemudian model mata pencarian berbeda, menaikkan tensi politik juga gitu. Itu yang saya rasakan betul, yang saya merasa sangat berbeda dengan zaman waktu kita ABG dulu gitu ya. Yang penting menurut saya Kang, kita bisa membaca, melakukan pemetaan. Nah ini data. Dan saya lihat kekurangan dari banyak pemerintah daerah adalah tidak terlalu suka untuk mengulik data gitu. Nah kalau saya sangat percaya ini karena saya dosen ya, peneliti ya. Jadi saya perbaiki Dukcapil, sistem pendataannya. Bahkan saya sering datang ke Dukcapil. Saya pengen tahu dong jumlah dokter sekarang berapa di Kota Bogor gitu kan. Saya pengen tahu dong proporsi dari orang yang menikah. Ya, jumlah janda berapa Kota Bogor gitu. Oh jadi sampai janda aja tahu ya? Oh sampai saya bisa cek mantan saya tinggal di mana aja sekarang ada juga gitu. Nah, jadi data itu yang penting Kang. Ya. Kalau nggak kita salah kan, ya, misalnya ya yang jangan sampai salah itu adalah ketika kita menyangka bahwa tingkat perekonomian di bagian Bogor Barat itu karakternya misalnya berdagang. Padahal enggak gitu, padahal masih banyak yang bercocok tanam gitu. Ya, Bogor Barat itu berarti ya Situ Gede, Sindang Barang, IPB, Darmaga ke arah sana. Ya, Ciomas ke sana ya. Ya, itu Bogor Barat gitu. Nah, itu penting Kang, itu penting ya untuk mendesain kebijakan itu. Jadi terukur semuanya gitu. Nah, data itu dari mana? Satu, tentu dari in-house kita ya. Jadi Bapeda punya data, dinas punya data. Tapi kadang Kang Dede tahu birokrat juga agak terbatas untuk hal seperti itu, makanya kita kerjasama dengan kampus, kerjasama dengan IPB. Saya pengalaman dulu ngurusin BPJS kan, BPJS data di DPR ya, di komisi di ya. Komisi 9. BPJS itu diambil datanya dari BPS. Ternyata ada 2 juta lebih itu yang datanya tidak akurat. Bahkan kemarin Kementerian Sosial, Menteri Sosialnya Pak Ibu Risma juga mengatakan hampir 8 juta kalau nggak salah datanya juga tidak akurat. Betul. Artinya masalah data ini memang kita Nah, sangat sulit banget. Ketika COVID itu semua kerasa Kang. Ya, ketika semua orang teriak minta, termasuk bantuan-bantuan. Iya, bansos. Subsidi. Begitu COVID kan semua ngaku miskin.
Kan pertanyaan kita, seberapa miskin sih kalian, seberapa butuh kalian? Nggak mungkin mereka jelaskan dengan kata-kata, makanya perlu data. Nah, kita cross check data. Dan itu mahal kan? Harus didatangi. Karena nggak bisa by GPS saja untuk melakukan. Sebetulnya anggarannya ada. Nah, banyak yang nggak tahu. Anggaran untuk updating data itu ada di Dinas Sosial. Oke. Nah, jadi kalau kepala daerah yang cuek, dia nggak cek tuh. Ya, dananya ada untuk update tapi nggak dilaksanakan, atau bahkan dananya nggak ada sekian sama sekali. Makanya kemudian kota itu nggak mengupdate ke sistem yang ada di kementerian. Orang yang miskin berapa, yang jatuh miskin baru berapa, hampir miskin nah gini berapa. Kang, data itu nggak mengejar perkembangan dinamis tentang COVID. Ya misalnya baru terakhir di survei awal 2020 misalnya, kan nggak dapat datanya. Nah makanya harus kita bantu dengan survei. Makanya kemudian kita buat survei lagi. Saya kerjasama dengan NTU Singapura. Saya pengen dibaca data ekonomi terakhir di Kota Bogor. Dibuat survei free. Ya karena mereka senang ada database juga. Kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif. Kuantitatif. Ya. Saya kerahin camat, lurah, RT, RW untuk respondennya. Jadi valid nih, insya Allah ribuan valid masuk. Ya. Valid. Berarti bukan random. Lebih banyak. Random sampling atau gimana? Agak random juga. Random sampling. Ya, tapi metode kita agak mendekati BPS gitu. Jadi bisa cukup ditarik kesimpulan dari situ. Nah dari situlah kita tahu 82% warga Bogor terdampak berkurang, 42% warga Bogor sempat kehilangan pekerjaan. 42%. Dan dari situ kita tahu ada berkah di balik musibah. Jadi ada urban farming yang meledak. Ada industri kesehatan yang booming. Betul. Ada wisata alam yang prospektif gitu. Home cooking, kuliner. Dan ternyata yang di rumah itu apa? Yang orang senang di rumah itu apa? Kebijakan kita di rumah itu? Work from home gitu. Itu ternyata membuat industri dekorasi rumah tangga naik. Dekorasi rumah tangga. Jadi orang karena senang di rumah. Betul. Mereka menata. Betul. Ini contohnya kan? Yang begini-begini nih. Ini contohnya. Begini naik. Ini karena kebanyakan work from home. Iya. Jadi akhirnya saya belanja sendiri. Ini semua saya belanja sendiri. Iya itu. Ini bisa dipahami ya. Tapi ada satu yang saya agak bingung. Kang Dede tahu nggak? Kosmetik itu demandnya naik. Nah itu kita kan aneh bertanya kepada yang perempuan ini. Iya. Mau kemana? Gitu. Akhirnya dugaan saya Zoom, Kang Dede. Jadi karena banyak Zoom, mungkin agak berhias kali ya, ibu-ibu atau emak-emak itu ya. Mungkin arisan, mungkin orang tua murid. Iya. Tapi memang benar, istri-istri kita tuh istilahnya walaupun nggak ada kondangan, tapi dandannya seperti kayak mau ke kondangan. Kira-kira gitu. Karena untuk apa? Untuk Instastory. Istri kita maksudnya. Iya. Maksudnya istri kita. Istri kita, ya. Bukan istri kita bersama ya. Oke. Kenapa tadi saya ngomong kualitatif, kuantitatif, random sampling? Karena Kang Bima ini dulu adalah pendiri dari Carta Politika. Ceritanya gimana sih Kang? Tolong ceritain Kang. Saya pulang sekolah dari Australia. Di sana itu saya udah punya bayangan. Ini Indonesia ini kayaknya akan memasuki era di mana dibutuhkan konsultan politik. Orang pengen jadi anggota DPR, orang pengen jadi bupati, wali kota, pilkada langsung. Tapi nggak siap. Harus ada yang nyiapin. Betul. Nah, saya presentasi ini dianggap gila, ngapain buat konsultan? Enggak lah, gitu kan. Saat itu orang banyak yang dulu ambil doktornya apa? Ilmu politik. Oh, ilmu politik. Jadi cocok lah ya di bidang politik ini ya. Oke. Tapi saya nggak punya uang Kang waktu itu. Jadi datang ke beberapa tokoh ya. Salah satunya Pak Gita Wirjawan. Itu. Jadi mereka tertarik ide saya ini. Akhirnya dibantulah untuk modal. Startupnya dibantu. Dan proyek pertama itu berkesan banget. Kang Dede tahu nggak proyek pertama apa? Nope. Melatih artis-artis yang nyalek. Ada Wulan Guritno, ada Wanda Hamidah, ada Bang Mandra, ada Ikang Fauzi, ada siapa lagi? Ada Eko Patrio, ada Primus. Itu kita latihan pidato, latihan tugas-tugas, itu seru banget. Jadi menyenangkan, dapat duit pula. Wah sayang saya nggak ikut dipanggil waktu itu. Mungkin karena kita beda partai waktu itu. Enggak, waktu itu masih sama kok. Masih. Dianggap udah jago, udah lolos. Oke. Baik. Nah, jadi bermula dari situ melakukan
kegiatan-kegiatan, kemudian mendampingi ini nggak pilkada-pilkada juga? Sempat. Ya. Klien pertama masih ingat nggak? Mas Ibas. Saya bolak-balik ke Trenggalek, bolak-balik ke Pacitan. Iya. Oke, kepala daerah? Kepala daerah Jambi waktu itu. Jambi ya. Gubernur Jambi. Akhirnya setelah menguji dengan beberapa anggota legislatif, dengan beberapa kepala daerah, akhirnya proven bahwa metode samplingnya benar, berani maju. Itu pertaruhan luar biasa loh. Gimana itu? Orang-orang Direkturnya bilang, sendiri langsung maju ya? Iya, orang-orang gila loh. Lo tahu nggak kalau lo kalah, lo selesai. Ya, konsultan politik terus kalah, nggak akan bisa balik lagi jadi konsultan. Pertaruhan terbesar itu waktu itu. Terus gimana? Waktu itu apa yang menyebabkan Kang Bima pengen maju, Kang? Oke lah, beginilah. Kang Bima adalah seorang akademisi, dosen, terus kemudian konsultan politik, tiba-tiba mau masuk dalam politik praktisnya. Apa yang membuat? Saya ingat banget tuh Kang ya, suatu malam saya duduk tuh di tempat tidur, bengong aja, kata istri saya, kenapa Kak? Capek. Ya, saya tuh bicara di TV bisa 15 kali sehari, beda-beda TV, radio, segala sebagai macam. pengamat politik, seminar ini, seminar itu. Capek. Terus saya mikir, apa yang sudah saya lakukan untuk kota kelahiran yang sangat saya cintai, kota Bogor. Manfaatnya apa gitu? Saya ternyanyi kata-kata bapak saya tuh, Kang Dede. Sebaik-baiknya orang ya orang yang bermanfaat bagi lingkungannya gitu. Betul. Terus saya mikir, ini saya ngomong berbusa-busa soal politik, soal partai, soal pemilu, terus manfaatnya apa secara konkret? Nah, dari situlah saya berpikir saatnya ya. Dulu saya berjuang dengan lisan. Nah, sekarang saya ingin berjuang lewat tangan saya gitu. Ya, bismillah, saya minta izin ke ibu untuk maju. Setelah ibu oke, saya bicara dengan ketua umum partai saya waktu itu Bang Hatta oke, mulailah saya belusukan. 3 tahun sebelum pilkada saya udah belusukan. Tentunya dengan metodologi yang sudah disiapkan. Karena kenapa 3 tahun? Pasti di awal-awal tahun surveinya belum naik. Kita survei dulu. Ya, begitu survei nggak kaget sih. Ya sekian lah. Oh ini yang nonton TV One, yang nonton Metro kan gitu kan. Nah gimana caranya orang yang nonton TV-TV yang lain juga tahu saya kan gitu. Dan itu butuh 3 tahun ya? Butuh 3 tahun. Dulu itu kalau nggak salah melawan incumbent. Betul. Dan mepet-mepet ya kalau nggak salah. Tipis ya? Berapa ya waktu itu bedanya ya? Selisih nggak sampai 1% ya selisihnya. Bawa ke MK nggak waktu itu? Nggak dibawa ke MK. Karena lobby politik lah. Oke. Ada kesepakatan, lobby, bangun kesepahaman. Padahal waduh tipisnya luar biasa. Bahkan hasil quick count-nya mereka menang. Saya waktu itu ikut yang di pertama, yang kedua ya? Yang pertama. Yang kampanye pertama ya? Yang kampanye pertama, ya. Jadi saya tim sukses guys. Tim suksesnya Kang Bima. Saya masih ingat bawa ke tempat-tempat belusukan ke daerahku. Oke, ini pembicaraan saya akan korek lagi lebih dalam tentang perjalanan hidupnya Kang Bima. Tapi sebelumnya jangan lupa buat kawan-kawan like, subscribe, komen ya. Supaya kita bisa mengembangkan Move On ini, kira-kira apa yang bisa kita gali dari tokoh-tokoh hebat-hebat yang bermanfaat buat kalian. Oke, kita simak dulu berita-berita tentang Kang Bima setelah berikut ini. Saat itu kan, saya tuh kadang-kadang nggak punya uang bahkan untuk ke Jakarta. Jadi uang itu habis untuk beli susu, anak saya masih bayi. Kadang-kadang handphone istri dijual. Jadi handphone ganti-gantian aja tuh. Nah, jadi kalau kampus telepon, Pak nggak ngajar. Wah ini lagi nggak enak badan. Padahal nggak bisa beli uang apa tiket untuk bisa. Dari sisi Kang Bima sebagai pemain, apa harus sejauh itu kita tinggal? Ya. Bahwa Jakarta tidak layak lagi menjadi ibu kota, yes, saya sangat setuju.